Artinya diambil ada kasih sayangnya gitu ya. Wah, mahal tuh, emang yang paling mahal berapa sih di sini? Tiketnya Batu Akik, inget gak cuy dulu zamannya Batu Akik tuh? Wah, itu orang kan beli rame-rame, harganya juga. Ya, katanya ya. Iya, istilahnya monkey business tuh. Kadang-kadang orang kalau adopt tanaman, yang penting harganya murah. Kalau menurut gua yang efektif itu pada saat lo adopt tanaman, lo harus lihat nursery-nya oke nggak. Hello and welcome, ketemu lagi sama gua Radif di CDC. Dan yang gue makan pedes banget, sekarang gue lagi sarapan di Haji Mamat. Dan sebentar lagi gue akan pergi ikut sama Daun Pertama buat nganterin daun-daun ke klien mereka. Dan kalian tahu ya, daun itu lagi hype banget. So, ikutin gue dan intro. Nah cuy, kali ini gue dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama ownernya Daun Pertama. Let's check it out. Nah, setelah kita nganterin tanaman, sekarang kita udah ada di base campnya Daun Pertama. Kalian ingat sama Alisa kan? Yang kemarin? Nah, ini mamanya yang gua tanyain. Halo Kak. Hai. Siapa namanya Kak? Daun Pertama. Oke, ini kakak Daun Pertama. Kak Fem, idenya apa sih lu bikin tempat ginian? Idenya awalnya gue suka aja ngumpulin tanaman. Udah gitu, pertama 1, 2, dan bermula dari pandemi gitu loh. Jadi gue beli satu, ternyata satu kurang, nambah lagi sampai akhirnya garasi gue penuh. Dan akhirnya berpikir untuk ya udah deh boleh diadopsi sebagian untuk teman-teman gardeners yang suka gitu. Dan lu emang dari dulu suka daun kah atau iya, gitu? Sebenarnya gue karena gue sebenarnya suka traveling, jadi karena traveling nggak bisa, jadi gue cari kerjaan lain gitu. Iya. Sedih juga sih gue. Iya, jadi ya udah apa yang dimainin suami lagi WFH, masak ternyata gue nggak suka. Akhirnya ya udah, gue pikir gue ngumpulin daun, gue cari-cari, gue suka banget daun-daun yang unik-unik gitu ya, yang lucu-lucu gitu. Jadi itu bikin gue semangat, liatnya pagi-pagi gue siram, gue rawat, enak aja. Akhirnya lama-lama jadi begini deh. Iya, penuh juga. Jadi ini garasi nih, kalau lihat nih, ini garasi mobil, dia split, yang satu buat mobil, yang satu buat nursery ya, itu disebutannya. Iya, sebenarnya bukan nursery, tapi saya workshop gue lah ya gitu. Kalau nursery karena gue sebenarnya juga sebagai pencinta tanaman pemula juga kayaknya belum bisa banget gitu loh, merawat, yang masih harus belajar juga. Cuman lebih enaknya workshop lah, orang mau kesini lihat-lihat, ada yang suka, lo bisa adopt gitu. Oh gitu. Jadi adopt itu istilah buat ngejual gitu ya? Iya, adopt itu karena kita jual tanaman makhluk hidup, jadi kita bilangnya adopt. Seperti lo misalnya adopt anjing, sebenarnya kan lo bayar juga kan gitu. Sebenarnya jual juga, cuman bahasa halusnya adalah adopsi gitu. Artinya diambil ada kasih sayangnya gitu ya. Dirawat juga gitu. Oke. Kak, gue mau tanya, ini namanya apa nih? Ini namanya Alocasia Dragon Scale. Orang biasa nyebutnya Alocasia atau Dragon Scale nih? Dragon Scale, yang lagi hits. Ini lagi hits? Ini dari Kalimantan. Hutan kita di Kalimantan. Indonesia itu kaya banget guys. Jauh juga? Terus lu ngambil dari Kalimantan nih, apa gimana? Gue ada supplier. Oh, gue kira lo
akhirnya pergi gitu ke Kalimantan buat ngambilin enggak ya? Lah, ada suppliernya. Kita punya bagian masing-masing lah. Gue bagian mendistribusikan di area sini, ada yang ambil dari sana dari hutan gitu. Ya kita punya masing-masing jobnya. Nah ini yang di sini semua nih, lo di open buat adoption semua atau ada koleksi lo pribadi? Ada yang gak gue jual sih, nih, kayak yang di bawah-bawah sini nih. Nah, memang gue sengaja umpetin karena memang nggak gue jual karena itu selain barangnya jarang, harganya juga masih tergolong mahal gitu. Mahal tuh emang yang paling mahal berapa sih di sini? Sebenarnya kalau di sini sih yang paling mahal ya kisaran 500-an ya guys ya, kayak yang di belakang sana kelihatan nggak? Yang di belakang sana ada namanya Aglonema Suksom, itu cukup mahal, gue jual sekitar 550-an gitu. Kayak gini juga mahal, tapi ini belum, nanti kita review dulu harganya. Oh gitu, paling mahalnya 500. Iya. Nah kalau yang paling murah, lo ada yang 10 ribuan gitu? Nggak ada sih. Beneran ada? Gratis kaktus kalau pembelanjaan. Ya ampun, enak banget. Ya, jadi kita ada kasih bonus-bonus lah buat gardeners yang adopt dari kita. Kalau misalnya udah adoptnya banyak, pasti kita kasih bonus gitu. Nah, sekarang nih yang lagi paling dicari apa sih? Ini lagi dicari. Ini. Terus sama ini nih, ini apa nih? Ini yang model-model begini. Ini juga lagi dicari, guys. Ini apa nih namanya? Nah, ini namanya Caladium White Christmas. Istilahnya White Christmas. White Christmas. Mungkin nanti pas Christmas lagi booming ya buat hampers Natal, buat lokasi ke orang-orang yang lo sayang di waktu Natal, cocok deh kayaknya. Ini mantep nih cuy. Unik ya kan, biasanya lu kasih kue gitu kan ya. Lu kasih kue sekarang biasanya. Udah mode. Orang sekarang udah mau sehat, jadi kasih tanaman aja. Ya. Jadi lu kasih tanaman buat mereka isi waktu di rumah. Nah kan gue lihat nih, ini kan tren-tren yang sebenarnya muncul karena pandemi nih. Salah satunya kan kayak bersepeda, terus kayak apa ya, miara hewan, ikan cupang gitu. Terus, nah salah satunya ya berkebun ini. Menurut lu ini bakal stay lama nggak sih? Gue sih optimis, maksudnya mereka-mereka yang suka tanaman ini banyak banget gitu. Jadi nggak cuman yang pandemik selesai terus orang kembali lagi beraktivitas semula terus sudah selesai, enggak. Gue sih optimis ini bakal long lasting. Kenapa? Karena yaitu ada pasarnya orang-orang yang memang setia cinta sama tanaman. Iya kan? Gue berkaca dari case-nya Batu Akik, inget gak cuy dulu zamannya Batu Akik tuh? Wah itu orang kan beli rame-rame, harganya juga. Ya, katanya ya. Iya, istilahnya monkey business tuh. Harganya juga nggak karuan gitu. Terus tiba-tiba udah hilang gitu aja gitu. Enggak sih, kalau gue pikir karena ada juga customer kita yang datang ke sini juga ya mereka sebenarnya memang pemain lama. Jadi memang orang-orang yang suka tanaman jauh sebelum pandemi gitu loh. Ya. Oh gila. Gitu. Oh ini ada gue kira ini nih apa? Gue kira nama ininya, nggak taunya stiker brand. Daun pertama. Lu jual dari mana kak? Apanya? IG ya? IG, iya. Banyak kita main di sosmed. Ya, karena memang orang-orang zaman sekarang itu kayak misalnya dia beli daun juga untuk dipajang di sosmed. Jadi jangkauannya memang lebih efektif dari sosmed. Nah, kalau dibeli servis lu include apa aja tuh? Kalau di daun pertama kita semua udah include pot. And then kalian bisa consult ya, walaupun kita nggak terlalu yang kayak petani paham bener masalah merawat tanaman, tapi kita bantu semaksimal mungkin kalau lo punya masalah merawat tanaman begitu. Oh gitu. Iya. Artinya cuy, kalau kalian beli di sini ini aman banget. Even kalian yang masih basic gitu baru pertama kali, di sini ada guidance-nya ya, bakal ada yang bantuin gitu. Nah, emang concernnya apa sih kalau mau adopt ini tuh sebenarnya? Kadang-kadang orang kalau adopt tanaman yang penting harganya murah terus lo bawa pulang gitu. Padahal itu nggak begitu. Kalau menurut gua yang efektif itu pada saat lo adopt tanaman, lo harus lihat satu nursery-nya oke nggak gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang gini, istilahnya tabrak lari. Begitu lo dapat harga murah, begitu lo di rumah repotting, akarnya gundul atau nggak bagus. Jadi besokannya 2-3 hari setelahnya layu gitu. Itu kan percuma, sama aja walaupun lo beli murah, tapi jadinya juga jadi buang-buang uang. Nah kalau di sini kita pastiin semua tanaman-tanaman yang kita pajang di sini yang lo mau adopt itu kita udah rawat akarnya dengan baik, dan pas lo bawa ke rumah itu udah oke.
udah siap pajang gitu Yes, ya. gitu. After salesnya ada selain Iya. guidance ada garansi mungkin atau apa gitu? Garansi sih secara sampai sekarang sih nggak ada yang tanaman kita layu terus gimana, enggak, cuman paling mereka tanya-tanya aja Oh, oke, gitu oke, loh. oke, Ini oke. harus gimana sih, kok begini, kok ternyata tiba-tiba ditaruh di apartemen gua jadi ada jamurnya gimana gitu. Nah itu paling kita kasih solusi aja. Gue baru tahu tanaman Gitu. bisa jamuran Iya, loh. bisa jamuran, bisa cacingan. Cacingan. Ya ada cacing gitu. Oh gitu. Oh iya. Iya. Hamanya lah ya. Iya, ada hamanya, ada kutu gitu. Tapi ini ada buahnya nggak sih? Nggak ada. Bunga maksudnya. Nggak tahu deh, buah kayak bunga gitu atau apa Justru gitu. kalau tanaman hias yang warnanya bagus-bagus, itu kita nggak boleh begitu dia tumbuh bunga itu harus dipotong karena itu Oh, oke. menghambat pertumbuhan daun yang bagus. Jadi justru kalau kelihatan ada bunga langsung kita harus potong supaya nutrisinya itu nggak kemakan ke bunganya. Artinya biar lebih fokus ke daunnya Yes, gitu yes, pertumbuhannya. Wah keren juga, Iya, keren juga. iya. Di sini paling banyak koleksinya apa ya kak? Kaladium kita banyak nih, ada kaladium nih ya, lihat Wih. lebih gede dari wajahnya Radif. Gede banget sih, gede banget tuh. Beneran lebih gede dari muka gua loh. Terus kita juga punya alokasia banyak nih, ada ini termasuk alokasia, ini juga alokasia nih di belakang gua nih. Ada sapu. Oh, Ini alokasia gitu. Beda tapi juga, size-nya ya? Pilo juga banyak nih, ada pilo marble, burlemar, macam-macam. oh gitu. Ini pertanyaan aja nih. Kalau misalkan anak kecil nih, yang beli ibu-ibu punya anak kecil gitu, terus kemakan, aman nggak sih sebenarnya? Memang so far daun yang namanya tanaman hias itu untuk binatang peliharaan, apalagi manusia, anak-anak ya, itu agak berbahaya kalau kemakan. Jadi memang harus dibikin jauh-jauh di tempat yang aman. Iya, Jangan sampai lo punya kucing, lo punya anjing, makan ya bisa bahaya. Iya. Oke. Anyway, ada yang mau lu sampein nggak ke gardeners di luar sana? Iya, gardeners di luar sana, terutama area Cibubur, lo harus datang ke kita. Lo harus lihat workshop kita. Siapa tahu ada yang bisa lo adopt, kita dengan senang hati bisa. Kalaupun lo mau lihat-lihat juga nggak apa-apa gitu. Dan untuk gardeners di luar sana, hati-hati pada saat adopt, lo harus lihat tanaman lo, dan setelahnya nggak cuma bisa beli, tapi lo harus kenali bagaimana dia harus disiram, gimana dia harus dapat matahari, gimana dia media tanamnya. Lo harus cek semua itu dan lo harus kenal tanaman lo. Itu aja biar dia happy, biar mereka happy semua. Oke Joy, gue rasa sampai sini aja. Thank you Kapem udah ngajak jalan-jalan, dikasih kesempatan buat ngantar kembang juga kemarin, dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol dan lihat koleksinya daun pertama. Dan gue Radif, undur diri. Masih banyak yang akan diceritakan dari Cibubur. Gue punya pandangan nih, pandemik ternyata bisa membawa hal positif juga. Kita jadi punya banyak waktu untuk hobi kita. Nah, buat kalian yang suka sama konten kita, tolong dong di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Karena banyak yang bisa jadi cerita dari Cibubur.